dari suara.com yang di-upload pada hari Jumat tanggal 15 April 2002 jam 12.43 waktu Indonesia Barat. Korban begal berinisial S yang berusia 34 tahun di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini ditetapkan menjadi tersangka. Satuan Reserse dan Kriminal Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan S menjadi tersangka dengan dugaan pembunuhan. S diduga telah melakukan pembunuhan terhadap dua begal yang menyerang S di Desa Ganti, Praia Timur. Korban begal dikenakan pasal 338 KUHP, menghilangkan nyawa seseorang, melanggar hukum, maupun pasal 351 KUHP ayat 3, melakukan penganiayaan mengakibatkan hilang nyawa seseorang, kata Wakil Kepala Polres Lombok Tengah Kompol 1 Ketut Tamiana dalam konferensi pers di Lombok Tengah. Tamiana menjelaskan kronologi korban begal jadi tersangka bermula saat S pergi ke Lombok Timur untuk mengantarkan nasi kepada ibunya. Namun di tengah jalan S dipepet oleh pelaku begal yang berjumlah 2 orang. Pelaku tersebut mencoba merampok S. S pun melakukan perlawanan dengan senjata tajam. Kemudian datanglah 2 pelaku begal lainnya. Meskipun S seorang diri, keempat pelaku begal tersebut berhasil ditumbangkan S. Kemudian terdapat barang bukti yang disita polisi, yakni 4 buah senjata tajam dan motor sebanyak 3 unit, 1 motor milik S dan 2 motor lainnya milik pelaku begal. Satu korban, yakni begal, melawan 4 pelaku begal yang mengakibatkan 2 pelaku begal inisial P umur usia 30 dan AWP usia 21 warga desa Belega tewas, sedangkan 2 pelaku lainnya melarikan diri dan saat ini telah diamankan. Kemudian selanjutnya kronologi yang diunggah oleh kompas.com pada 18 April 2022. Merasa nyawanya terancam, Amak akhirnya melawan hingga menyebabkan 2 pelaku begal tewas. Saya melawan daripada saya mati. Saya pakai pisau dapur yang kecil, tapi karena mereka yang duluan menyerang saya membela diri. Seandainya dia tidak melakukan kekerasan pada saya dan menghadang, saya ingin lari, tapi dia justru menebas saya berkali-kali, ungkapnya. Usai kejadian itu, Amak pun diamankan polisi dan dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan dan dijebloskan ke sel tahanan Polsek Praia Timur. Ada penjelasan bahwa saya dijadikan tersangka, tetapi saya tidak paham karena saya tidak bisa baca. Saya dijadikan tersangka pembunuh, padahal saya sudah menjelaskan kalau saya membela diri, ujarnya. Amak pun kecewa dan sedih karena dijadikan tersangka, padahal sambungnya saat itu dirinya hanya membela diri karena merasa nyawanya terancam. Terkaitan kasus tersebut dengan tema pengembangan kepribadian, yaitu konsep hak dan keadilan. Konsep hak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan menurut Profesor Dr. Noto Nagoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kemudian yang kedua, keadilan. Keadilan berasal dari kata adil. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak barat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif. Setiap orang tidak sama. Adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum, di mana suatu skala keadilan diakui.
Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan keadilan restoratif. Keadilan restoratif yaitu menurut PBB dalam Yulia tahun 2010 merupakan suatu proses di mana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang. Prinsip-prinsip dari keadilan restoratif adalah: yang pertama, membuat pelaku bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan karena kejahatannya. Kedua, memberikan kesempatan pada pelaku untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif. Yang ketiga, melibatkan korban, orang tua, keluarga, sekolah, atau teman bermainnya. Yang keempat, membuat forum kerjasama dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya.